Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar pagi hari ini? Sehat? Ya, berharap semua anak-anak dalam keadaan yang sehat. Dan ingat, yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan. Ya anak-anak, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia hari ini kita akan masuk di tema 5 subtema 3. Ya, jadi kita masuk di tema 5 subtema 3. Ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut, mari anak-anak siapkan dulu buku penanya. Siapkan buku penanya. Buka di tema 5 subtema 3. Ya, buka di tema 5 subtema 3. Jika sudah siap, kita mulai saja. Ya anak-anak, berharap Bu Guru berharap agar anak-anak semua memperhatikan dengan baik ya. Ya. Kita mulai di PB1. Mengidentifikasi jenis teks formulir. Mengidentifikasi teks formulir. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang formulir dan daftar riwayat hidup. Anak-anak tentu masih ingat apa itu formulir ya, dan apa itu daftar riwayat hidup. Nah, di subtema 3 ini kita tinggal mengulang ya. Ya. Baik. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap dan juga tidak tetap. Contoh formulir yaitu formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Jadi formulir adalah lembaran atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, di situ ada contoh formulir yang yaitu formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Nah, formulir pengiriman barang biasanya anak-anak, formulir pengiriman barang ini biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi ya, perusahaan ekspedisi dan ya perusahaan ekspedisi. Kalau pengiriman barang, atau di kantor pos, ekspedisi itu semacam tiki ya. Anak-anak pernah ke tiki? Mungkin ikut mama atau papa pergi kirim barang di tiki, ya itu ya. Biasanya di situ kalau formulir pengisian barang, atau di kantor pos ya, di situ. Ya, kemudian formulir pengiriman uang ini terdapat di bank ya. Jadi formulir pengiriman uang ini terdapat di bank ya. Biasanya anak-anak kalau kita mau mengirim uang, kita harus ke bank. Bisa langsung ke kantornya, ke kantor bank langsung, bisa juga melalui mesin ATM ya, melalui mesin ATM. Nah, di mesin ATM itu juga kita bisa lihat di layarnya, situ ada formulir yang harus diisi juga ya di situ. Kemudian contoh formulir. Nah, formulir pengiriman barang dan pengiriman uang ini adalah formulir yang bersifat tetap. Ya, itu ya. Jadi formulir pengiriman barang ini dan formulir pengiriman uang ini adalah formulir yang bersifat tetap. Ya. Nah, ini contoh formulir pengiriman barang. Ini pengiriman barang. Anak-anak bisa lihat dengan jelas. Lihat ya, ini internasional, ini pengiriman barang internasional. Ada nama, kemudian jalan, kemudian itu nama pengirimnya ya.
kemudian di bawahnya alamat, kemudian nomor HP. Terus yang di sebelah kanannya itu adalah nama penerima. Itu nama penerima. Jadi ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Iya. Kemudian ini adalah contoh formulir pengiriman barang yang akan diisi. Jadi data ya, data yang akan diisi. Anak-anak lihat. Ini data yang diisi. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri. Ini pengiriman barang dalam negeri. Ini ada data penerima, nama awal, nama akhir, alamat penerima, kemudian provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, telepon. Ini adalah contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri. Kalau yang tadi itu yang sudah ada isinya contoh pengiriman barang internasional atau keluar ya. Oke. Nah, ini contoh formulir pengiriman uang. Nah, ini perhatikan contoh formulir pengiriman uang. Anak-anak kurang jelas ya, bisa dibesarin dikit ya. Nah, ini ada nama penerima, alamat, nomor telepon, kemudian nominalnya atau jumlah uang yang akan dikirim, kemudian nama pengirim, alamat, ya ini ya. Ini, jadi ini adalah contoh formulir pengiriman uang. Nah, ini contohnya yang akan data yang harus diisi seperti ini modelnya. Nah, anak bisa perhatikan ya. Ya, kita lanjut. Nah, di PB3, setelah memahami informasi apa saja yang harus diisi dalam formulir pengiriman barang, barulah seseorang dapat mengisi formulir pengiriman barang tersebut. Jadi harus diketahui dulu ya, harus dipahami dulu apa saja yang harus diisi dalam formulir pengiriman barang. Setelah itu baru mengisi formulir pengiriman barang tersebut. Nah, kemudian mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Nah, hal tersebut untuk menghindari kesalahan proses pengiriman. Nah, formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang ke suatu tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Jadi formulir pengiriman barang itu harus bersifat tetap, tidak berubah ya. Informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang adalah tanggal pengiriman, kemudian nama pengirim, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, kemudian jumlah barang, kemudian berat barang, biaya pengiriman, kemudian catatan. Jadi barang itu harus ditimbang supaya ditimbang dan untuk mengetahui berat barang yang ditimbang dan tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar. Nah, biasanya pengiriman barang ini ditimbang ya. Jadi biaya pengirimannya itu per kilo. Ya, begitu. Jadi per kilo. Jadi ditimbang supaya mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar atau jumlah biaya pengirimannya. Oke. Nah, lihat di PB4. Mengidentifikasi formulir lembar jawaban komputer ya. Ini yang anak-anak perlu perhatikan baik-baik ya, apalagi sudah kelas 6 karena anak-anak nanti ujian anak-anak akan menggunakan ini. Formulir lembar jawaban komputer LJK atau yang disingkat LJK, biasa disebut LJK. Nah, formulir ini adalah formulir yang digunakan untuk ujian masuk jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi
anak-anak nanti sebentar lagi ujian ya, kelas 6 akan mengerjakan soal menggunakan LJK. Jadi perhatikan baik-baik ini. Nah, LJK ialah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksanya memerlukan alat pemindai. Itu. Jadi yang periksa nanti komputer ya. Kemudian menggunakan alat pemeriksa yang disebut pemindai atau scanner. Itu ya. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Dengan LJK, waktu yang dibutuhkan sedikit sehingga lebih efektif. Gitu. Jadi penggunaan LJK ini lebih efektif. Ya, penggunaan LJK. Biasanya ini nanti anak-anak kalau mau ujian, sebelum ujian itu akan dilatih ya. Kalau misalnya kita sudah, mudah-mudahan ya, kita di semester 2 kita sudah, keadaan sudah normal kembali, sehingga kita bisa kembali bersekolah seperti biasa, dan anak-anak nanti akan dilatih ya dalam pengisian LJK. Nah, biasanya dalam pengisian LJK ini ada 2 cara pengisian. Ada yang disilang dan ada juga yang diarsir saja, dibulet-buletin. Jadi tetapi nanti anak-anak akan dilatih dalam pengisiannya. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan di dalam pengisian LJK ini, waktu yang dibutuhkan sedikit sehingga lebih efektif. Beda dengan pengisian manual ya, seperti itu. Nah, LJK ini biasanya di situ kolomnya hanya untuk pilihan ganda. Kolomnya hanya untuk pilihan ganda. Ya, kita lanjut lagi. Nah, dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom sebagai berikut. Nah, ini. Yang pertama petunjuk pengisian ya. Kemudian nama peserta ujian, kemudian nomor peserta ujian, tanggal lahir peserta ujian, nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta, kemudian pilihan ganda untuk jawaban. Nah, ini petunjuk pengisian ya. Cara anak-anak untuk mengisi LJK. Nama peserta ujian ini biasanya ada di paling atas ya. Kolom paling atas, yang kosong paling atas itu nanti di situ di atas kolom pilihan ganda. Jadi di situ nama peserta ujian, nomor peserta ujian ada di situ paling atas. Kemudian tanggal lahir. Nanti tanggal lahir ada di sisi kanan, sama tanda tangan ada di situ ya, di sisi kanan kolom pilihan ganda yang akan diisi. Ya, oke. Nah, ini contoh LJK. Jadi perhatikan ujian nasional SD. Ini contoh LJK. Mari anak-anak diperbesar. Nah, guru lihat. Nah, yang petunjuknya ini ya, ada ya ini. Ini yang bentuk silang. Ini bentuk silang. Yang benar itu yang paling atas, yang disilang. Yang di garis-garis itu adalah jawaban yang cara mengerjakan yang salah. Nah, kemudian di bawah petunjuk itu ada nama peserta. Nah, ini nama peserta. Iya. Kemudian di bawah nama peserta itu yang anak-anak harus silang ya, sesuai itu. Nanti namanya, habis tulis nama di atas, kemudian disilang lagi abjadnya di bawah sesuai kolom-kolomnya. Kolom yang paling atas adalah A, kemudian B sesuai abjadnya ya. Kemudian di sisi kanan ini nomor peserta. Nah, nomor peserta. Anak-anak perhatikan baik-baik ya, bisa diperbesar ya anak-anak. Nah, kemudian di bawah itu nama mata ujian atau bidang studinya ya. Itu. Misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPA. Jadi kalau misalnya mata ujiannya saat itu bahasa Indonesia, anak-anak silang di bahasa Indonesia. Nah, kemudian nih nama, ada nama lagi di sebelahnya. Kemudian tanggal ujian. Nah, itu ada tanggal ujian. Kemudian di bawahnya tanda tangan. Ya, jadi ini adalah contoh
LJK. Kemudian yang paling bawah sekali jawaban. Jadi anak-anak setelah membaca soal, anak-anak silangnya di kolom paling bawah. Itu yang sudah ada nomornya. Ya, sesuai dengan jumlah soal yang ada itu. Jadi ini adalah contoh lembar jawaban komputer atau yang disebut dengan LJK. Ya. Ya, kita lanjut. PB6. Mengisi formulir lembar jawaban komputer. LJK merupakan lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya akan diperiksa oleh pemindai. Ya, ini tadi ya. Jadi LJK merupakan lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya akan diperiksa oleh alat pemindai. Jadi dari komputer ada alat pemindai yang disebut scanner. Ya, itu. Kemudian cara mengisi LJK bermacam-macam. Ada yang diarsir, ada pula yang disilang. Nah, ini ya tadi yang seperti Bu Guru jelaskan. Jadi yang contoh yang Bu Guru berikan tadi itu adalah contoh yang di dalam bentuk silang. Kemudian ada juga yang diarsir. Diarsir itu ya diarsir tapi bentuknya nanti bulat. Ya. Bentuknya bulat, dibuletin. Diarsir, dikasih hitam. Nah, langkah-langkah mengisi LJK adalah mengisi LJK dengan pensil 2B yang agak tumpul. Nah, jadi mengisi LJK itu harus menggunakan pensil 2B yang asli. Kalau pensil biasa tidak bisa diperiksa ya, tidak bisa terbaca. Jadi harus menggunakan pensil 2B yang agak tumpul, karena kalau pengisiannya itu pensilnya itu terlalu runcing, LJK-nya lembar jawabannya itu bisa rusak atau bolong ya. Kemudian kalau pengisiannya sampai berbekas di belakangnya itu juga tidak bisa diperiksa, ya. Kemudian memeriksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Nah, ini juga jadi sebelum mengerjakan diperiksa dulu LJK-nya, siapa tahu ada yang rusak. Nah, kalau ada yang bagian yang rusak itu harus segera diganti, jangan dilanjutkan pengisiannya. Karena kalau rusak juga itu juga tidak akan bisa diperiksa. Ya. Tidak akan bisa diperiksa. Jadi harus diperiksa baik-baik baru diisi. Nah, jika tidak ada bagian LJK yang rusak, lanjutkan dengan mengisi identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Jadi apabila sudah diperiksa baik-baik dan tidak ada yang rusak, anak-anak boleh melanjutkan pengisiannya, yaitu mengisi identitas anak-anak, identitas diri, yaitu tadi nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tanda tangan, dan mata ujian atau mata pelajaran ya, bidang studi yang diujikan, itu maksudnya ya. Kemudian ya, jika tidak ada bagian yang rusak, lanjutkan pengisian identitas jika seperti tadi nama, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Ya anak-anak, sampai di situ dulu, sampai di situ materi kita. Jika ada hal-hal yang kurang jelas ya, jika ada hal-hal yang kurang jelas silakan anak-anak ditanyakan ya. Tanyakan langsung ke WA Bu Edmi, nanti Bu Edmi akan jelasin kembali. Jadi jika ada ya hal-hal yang tidak jelas atau kurang jelas boleh ditanyakan kembali ya. Ya, sampai di sini dulu materi kita bahasa Indonesia. Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat, dan ingat yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan. Ya, semangat. Tuhan Yesus memberkati.